Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Nanang Antoni. Saya mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stika Indramayu semester 6 peminatan promosi kesehatan. Baik, kali ini saya akan mempromosikan sebuah kesehatan, yaitu tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, di mana di sini ada fakta seputar penyakit TBC itu. Yang pertama, penyakit TBC itu merupakan penyakit perhatian global karena penyakit ini disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang menyerang masuk melalui hidung dan mulut dan menyerang pernapasan manusia sehingga bisa menimbulkan sesak dada. Kemudian ada beberapa fakta seputar TBC, yaitu yang pertama, 10 penyebab kematian di dunia. Terus selanjutnya yang kedua, pengobatan TBC ini minimal selama 6 bulan. Yang ketiga ada kuman TBC dapat bertahan di udara selama 1-2 jam. Yang keempat, penyakit TBC ini menyerang segala jenis usia, mulai dari 15 tahun sampai usia 50 tahun. Dan fakta selanjutnya yaitu menular melalui udara saat penderita batuk atau bersin. Nah, lalu selanjutnya bagaimana tanda dan gejala apabila seseorang telah mengidap penyakit TBC? Perlu Ibu dan Bapak sekalian ketahui bahwa ada beberapa gejala apabila seseorang mengidap penyakit TBC, yaitu di sini ada gejala utama dan juga gejala tambahan. Nah, untuk gejala utama sendiri, seseorang yang mengidap penyakit TBC akan terus-menerus batuk berdahak, yaitu selama 2-3 minggu. Kemudian untuk memastikan TBC perlu dilakukan pemeriksaan dahak. Nah, untuk pemeriksaan dahak ini, apabila seseorang telah terkena TBC, maka pemeriksaan dahaknya bisa dilakukan setiap pagi datang ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, selanjutnya ada gejala tambahan. Di sini gejala tambahannya itu apabila seseorang mengidap penyakit TBC, yaitu yang pertama, batuk bercampur darah. Yang kedua, sesak napas dan nyeri dada. Terus selanjutnya, nafsu makan akan menurun. Lalu berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Jadi seseorang yang terkena penyakit TBC itu walaupun tidak melakukan aktivitas apapun, di malam harinya akan terus-menerus selalu mengeluarkan keringat. Kemudian ada demam meriang berkepanjangan, dan gejala yang terakhir yaitu berat badan menurun drastis. Nah, lalu bagaimana mencegah penularan penyakit TBC supaya tidak menularkan kepada orang lain? Di sini ada beberapa cara mencegah penularan penyakit TBC. Yang pertama, menggunakan masker atau menutup mulut apabila batuk atau bersin. Jadi untuk menghindari penularannya itu, kita bisa menggunakan masker ataupun lengan bagian atas kita untuk menutup mulut kita apabila kita sedang batuk atau bersin. Dilakukan dengan seperti ini. Kemudian cara penularan atau cara mencegah penularan TBC selanjutnya yaitu tidak meludah di sembarang tempat. Yaitu apabila kita merasakan kita itu sudah mengidap penyakit TBC, maka diupayakan kita itu jangan meludah di sembarang tempat. Carilah toilet apabila kita ke fasilitas-fasilitas umum supaya kita tidak menularkan penyakit TBC ini melalui air liur kita gitu. Selanjutnya, cara penularan atau cara mencegah penularan TBC yang ketiga yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi ini bisa kita lakukan dalam setiap harinya, yaitu makan yang mengandung mineral,
protein, vitamin, karbohidrat, dan lemak yang cukup. Protein bisa kita dapatkan melalui ikan, telur, tempe, dan yang lainnya. Vitamin bisa kita dapatkan melalui buah-buahan. Serat kita bisa dapatkan melalui sayur-sayuran. Jadi setiap harinya dalam satu piring itu harus mengandung mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Lalu pencegahan penularan TBC yang terakhir yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol, selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Terus, bagaimana cara mengobati penyakit TBC? Apabila kita merasakan ada di sekitar kita itu ataupun teman maupun keluarga ataupun diri kita sendiri sudah mengidap TBC, segera obati, segera datang ke pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak, foto rentgen dada, tes darah ataupun tes kulit. TBC disembuhkan jika penderita patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter minimal 6 bulan. Nah, apabila seseorang yang sudah terkena TBC tidak segera diobati dengan meminum obat selama 6 bulan, maka yang terjadi akan kuman atau bakteri, mikrobakteri tuberkulosis itu akan resisten terhadap obat yang kita minum, sehingga bisa menimbulkan lamanya waktu pengobatan yang semula 6 bulan bisa jadi 9 bulan ataupun selama 1 tahun. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian maupun rekan-rekan sekalian perlu dipahami tentang apa itu TBC, bagaimana tanda dan gejalanya, bagaimana cara mencegah penularan, dan bagaimana cara mengobatinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam tingkah laku, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.